Mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofi Rizky. Saya ditunjuk sebagai penanggung jawab PJ dari Cyber Security, dan ada Mas Basofi. Mas, silakan perkenalan. Oke. Oh iya, perkenalkan juga saya Basofi Lukman yang sebagai kerjamanya sebagai PJ dan juga menjadi ketua dalam data Ketua science. divisi. Ya, silakan dilanjutkan. Untuk pertemuan kali ini, sharing-sharingnya dari saya. Ini saya record, kemungkinan atau besok saya upload ke YouTube, terus saya share ke WA biar yang tidak enjoying bisa melihatnya untuk dipelajari. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang membahas tentang pengenalan CTF dan tools CTF. Sebelumnya, apa sih CTF itu? CTF merupakan suatu permainan dan ajang kompetisi bagi para hacker untuk meningkatkan skill dan mendapatkan hadiah. Secara umum, tujuan CTF adalah untuk mengasah, menguji kemampuan hacker, dan juga mencari bakat hacker terbaik. Manfaat CTF memberikan kesempatan bagi hacker atau calon hacker untuk menunjukkan kemampuannya, juga memberikan hadiah bagi yang terbaik. CTF memiliki beberapa bidang atau beberapa berbeda di setiap yang berbeda di setiap negara yang akan penyelenggaranya. Untuk operating system yang biasa digunakan, yang pertama ada Windows 7, 8 atau 10, kemudian ada Linux, bisa pakai Ubuntu, Linux atau distro lainnya. Namun jika kita menggunakan Windows, kita juga bisa menginstal firmware untuk menjalankan OS Linux, atau juga bisa menggunakan terminal untuk menggunakan Linux. Untuk spesifikasinya, untuk PC atau laptop, minimal RAM 4 GB, untuk prosesor i5. Ya, kalau di bawahnya bisa, tapi mungkin akan sedikit berat dan membebani laptop, terutama yang harus menginstal Linux di Windows. Jika laptopnya OS-nya Linux asli, tidak masalah. Untuk kategori atau bidang CTF yang sering digunakan untuk perlombaan, yang pertama adalah kriptografi, kemudian ada steganografi, ada reverse engineering, forensik, miscellaneous, PPC, professional programming dan coding, kemudian ada web. Untuk yang pertama, kriptografi. Pengertiannya yaitu suatu ilmu untuk merahasiakan suatu data tertentu dengan mengenkripsinya dengan format tertentu. Manfaatnya mengamankan suatu data atau password. Untuk toolsnya ada Tip of Paper Scholar, kemudian ada google.com, kemudian ada Python, ada Sage. Untuk materinya yang harus kita kuasai, yang pertama ada aritmatika,
kemudian perhitungan programming aritmatika, kemudian ada MD5 yang sering muncul ini MD5. Untuk contohnya yang kemarin saat perlombaan itu ada suatu data, kemudian data itu enkripsi. Nah, tugas kita itu mendekripsikan data tersebut menjadi data semula. Kemudian ada steganografi. Steganografi itu menyenarkan atau menyembunyikan suatu data tertentu di balik gambar, audio, atau data lain. Manfaatnya biasanya untuk buat formatting atau memberikan lisensi tersembunyi. Untuk toolsnya yang bisa yaitu Stegpro, Stegpipe, XXD, Hexjam, Python, Audacity, Beanworks, Experience, PCRP, kemudian tadi anti-corruption programming sering muncul di kompetisi tahun 2021. Untuk kompetisi yang kemarin, bagian steganografi ada suatu data, kemudian data itu disembunyikan dalam gambar. Nah, kita disuruh untuk mencari data yang tersembunyi di dalam gambar. Bisa di gambarnya langsung, bisa juga disembunyikan di lisensi yang harus kita cari menggunakan salah satu tools ini. Agak sulit memang. Kemudian ada reverse engineering. Reverse engineering itu suatu bidang yang mengharuskan kita untuk merombak suatu aplikasi atau program tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Manfaatnya creating aplikasi. Untuk toolsnya ada Isato, DBT, Binary Ninja, Radaregla, X64DBG, TWN Tools. Untuk bahasa pemrogramannya ada PHP, Java, bahasa C, Python. Untuk reverse engineering ini dalam kompetisi biasanya ada aplikasi, kemudian kita disuruh untuk mereverse, membuat aplikasinya itu di-reverse menjadi bahasa pemrograman. Nah, biasanya ada data tersembunyi di dalam bahasa pemrograman tersebut, kita disuruh mencarinya. Nah, untuk web, suatu bidang untuk menyerang website dan mencari kelemahannya. Manfaatnya keamanan website testing dapat membuat web yang aman. Kategori bahasa yang digunakan, yang sering digunakan ada PHP, Python, Ruby agak jarang, JavaScript sering. Nah, untuk saat ini ada Golang juga, ada bahasa Golang. Untuk metode attack-nya kita bisa menggunakan metode SQL injection, XSS, CSRF, add traversal, file inclusion, deserialization. Untuk toolsnya ada yang biasa kita gunakan, web browser, Brute, Fiddle, Python, automatic scanner. Kemudian ada kategori forensik. Forensik ini mengidentifikasi, melacak, memperbaiki, dan mencari data yang disembunyikan di dalam file, web, atau jaringan. Manfaatnya untuk melacak data, memperbaiki data atau file. Tools yang digunakan ada Wildcard, Network Miner, Beanworks, Find atau Get, Volatility, MyGuts. Kalau dalam kompetisi yang kemarin ada suatu data ya, data itu dikirim dari IP sekian ke IP sekian. Nah, kita disuruh mencari data apa yang dikirim menggunakan website yang tahun 2020.
Kemudian ada kategori miscellaneous. Untuk pengertiannya, bidang yang sering digunakan dalam internasional dan lebih ke mencari data atau orang dengan kata kunci atau cerita tertentu. Manfaatnya melacak data. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kemudian ada PPT, suatu bidang untuk mengasah pengetahuan programming dan coding kita. Manfaatnya untuk mempercepat pengetahuan coding kita, terutama di bidang logika. Untuk toolsnya ada Java, PHP, Python, dan bahasa C. Nah, mungkin sharing-sharing dari kita mungkin cukup, pengenalannya cukup sampai ke sini. Terminal. Nah, untuk teman-teman yang OS-nya Windows, ya, bagi pengguna Windows, jika ini menggunakan Linux, bisa menggunakan VirtualBox. Kemudian yang kedua, kita bisa menginstal terminalnya saja lewat Windows Store. Tinggal kita tulis install Ubuntu. Nah, kita bisa untuk punya saya bisa keinstall ya, tinggal klik launch atau bisa lewat CMC. Bisa ketik kalau yang sudah, nah ini setelah instalasi selesai, untuk membukanya kita lewat CMC, kemudian kita klik PASH, enter. Nah, otomatis kita sudah terhubung dengan terminal Ubuntu. Nah, ini adalah terminal Ubuntu Linux. Nah, teman-teman bisa terserah, bisa menggunakan Ubuntu, bisa juga menggunakan Kali Linux, terserah teman-teman. Bisa lewat VirtualBox, virtual machine, atau apa saja. Bisa lewat terminal juga bisa. Gimana pengalamannya ketika itu? Nah, untuk pengalamannya ya, Ubuntu sama Kali Linux bagi saya lebih enak Ubuntu. Soalnya kemarin install Kali Linux, mau install beberapa paket data, sering error. Sedangkan pakai Ubuntu lancar jaya. Oke, Mas Basofi, apa ada yang ingin disampaikan? Ya, screen record akan berganti ke laptop Mas Basofi. Tapi acara nih. Ya, stop record. Ya. Oke, cek. Murad. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berarti terima kasih kepada Mas Robi telah membuka dan memberikan penjelasan. Oke, berikutnya adalah tentang kita prakteknya. Bentar. Entry.
View my screen permission. Pengaturan perizinan bagian screen recorder. Oke, udah. Permission. Pengaturan. Jalan. Ini. Tiga. Nah, gimana screen permission ada di screen? Ada sedikit gangguan. Full screen, change, full screen. Sudah menyebut Screen permission. tahun engkau wis tak izin. Bisa sedikit. Sorry. Turun bisa. Apa wes? Oke, Tak tunggu. wes. Enggak. Oke. Nah, maaf menunggu. Screen. Oke. Belum. Wes, buka. Cek. Oke, sudah. Ini aku sudah boleh. Oke. Layar, biar bagus. Yo. Ini aku menggunakan gerakan yang saya kasih dokumen tadi sebagai media mana nanti sebagai kemat dalam PVC Syntax. Oke. Ini saya suaranya. Oke, suara kurang jelas. Kurang jelas bilang. Oke. Yes. Oh ya. Cek. Cek. Oke, ada. Oke, terus. Oke, siap. Mantap. Oke, ini saya menggunakan Linux Mint tahun 2020. Kita mulai tadi sudah dijelaskan tentang jenisnya. Sekarang untuk prakteknya kalian bisa banyak. Nanti saat pertemuan selanjutnya nanti kita bahas web. Di web nanti kita akan bahas cara instalasi dan membuat website sendiri dengan SAM.
untuk latihan kalian sendiri, kalian bisa latihan di Pico GTV. Di sini ada praktek untuk bermain GTV. Dan kalian juga bisa mencari posisi, kalian bisa mencari GTV.org. Di sini banyak banyak kompetisi setiap seminggu sekali. Dan juga ada web app itu digunakan untuk sebagai cara menyelesaikan suatu soal dalam JTV. Kita bisa melihat adalah web app atau suatu soal sering dan selesaikan sendiri. Benar. Jelas, Bang? Jelas. Oke. 20, Bang. Ya. Bentar. Ini adalah Pico GTV. Ada lagi. Login. Ini adalah contoh dashboardnya. Ini adalah contoh dari contoh soal GTV. Ujian CAT. Ada contoh, ada kategorinya masing-masing, ada website, cryptography, reverse engineering, forensic, general skills, binary exploiting, dan kategori. Dan kategori ini biasanya miscellaneous itu. Inilah miscellaneous. Ya, yes. Untuk web sendiri, bisa dilihat. Ini contoh website. Soal dari website. Dia di sini untuk mencari flag dari server ini. Mercury. Pico GTV. Kita buka. Ini adalah hint untuk bantuan. Red. Ini adalah contoh soalnya. Website. Lihat red. Let's just blue. Red. Kita bisa lihat hintnya. We have more than choice. Check out to like group suite to modify your request. Dia mungkin kita lihat like group suite. Dia menggunakan group suite untuk melakukan pencarian. Bila kalian kesusahan juga, kalian bisa mencarinya di internet. Di YouTube sudah banyak yang membantu untuk menyelesaikan soal-soal Pico GTV ini. Sehingga kalian bisa belajar lebih banyak. Ya, GTV kalian cek upcoming untuk mencari atau kalian ingin melakukan kompetisi. Ini ada contohnya upcoming yang akan datang, ada GTV 2022. Untuk tanggalnya ada 18 Juni. Biasanya sih harinya Sabtu dan Minggu untuk kompetisinya. Nilai formatnya ada Geopard, ada juga Attack Advance. Attack Advance biasanya langsung ada penyerangan, tapi dibatasi biasanya negara. Di Geopard biasanya online semua.
Kita bisa mencobanya sendiri. Kiko TV. Tentunya tadi yang red. Mana tadi? Red. Web. Go ahead. Go ahead. Bisa di copy. Lalu kalian carikan sendiri. Alamat. Ya, ini adalah contoh Pico Go Ahead. Dia sudah ada di YouTube, jadi kalian cari sendiri. Nanti juga kalian bisa praktekkan sendiri dan buat channel sendiri bisa buat ngisi YouTube kalian. Setelah itu sama kriptografi, reverse engineering kita kembalikan. Kalian bisa, ini biasanya untuk merombak aplikasi atau mencari kelemahan dalam aplikasi atau mencari virus juga. Kriptografi digunakan untuk melakukan enkripsi dan mengamankan password atau data. Nah itu. Oh ya, sebelum kalian mencari apa itu, ada suatu soal dalam GTV, kalian kenali dulu suatu websitenya. Kenali apa sih websitenya itu, dan kalian pelajari apa yang diperlukan. Bila ada suatu website atau data, kalian kenali apa sih CMS-nya. Ya CMS ini kan ada, CMS itu apa ya? CMS itu kayak framework, kayak Moodle, kayak WordPress, itu CMS. Sehingga memudahkan kita pengembang website untuk membuat. Udah itu aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan. Halo, tes. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Oke, tingkat nggak ada. Apa masih yang kurang? Ya, gue. Nice. Coba bagian forensik. Information get JPG. Linknya bagi JPG. Get. Dah, itu aja. Wes, apa nih? Ya udah, itu aja lah untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, ini kalau ada pertanyaan, kalau dapat di lewat chat aja gak apa-apa, atau lewat WA grup, biar semuanya tahu. Nah itu aja. Maaf aku nggak bisa share screen soalnya kameranya kebalik PC. Buh, kalau servisnya. Udah itu aja untuk hari ini. Terima kasih, selamat istirahat. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang web dan udah itu aja.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Mas Sofi. Mungkin uh, gini ya, apa GTF itu merupakan ya salah satu kompetisi bagi cyber security di mana kita disuruh mencari flag atau data yang disembunyikan di dalam di dalam gambar, di dalam aplikasi atau di dalam apapun itu tergantung soalnya. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup di pengenalannya saja ya, di pengenalan apa itu CTF, kemudian kategori-kategori CTF. Ini saya record, kemungkinan besok atau kapan saya upload YouTube, kemudian saya share ke grup, nanti bisa teman-teman tonton. Ya teman-teman, mungkin bisa mempersiapkan alat-alatnya dulu ya, mungkin yang harus dipersiapkan yang pertama itu terminal Linux, bisa menggunakan apa saja ya, yang penting terminal Linux, kemudian apa ya, Wireshark, kemudian kemudian ada SAM. Ya kurang lebih nanti saya tulis di grup WA saja. Jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung di WA. Nanti kami bantu jelaskan. Mungkin cukup sekian dari kami. Sampai bertemu minggu depan. Ya pertemuan selanjutnya nanti akan di share di grup WA. Terima kasih sudah join. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di stop gitu.